Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita mendekati sesi yang terakhir. Ini menurut jenengan ini rapat atau bukan? Menurut jenengan ini rapatan enggak? Bisa jadi rapat. Ya. Rapat atau bukan? Betul. Ini adalah yang tadi jenengan lakukan itu bukan rapat, tapi adalah penyampaian informasi, penyampaian berita. Makanya jenengan saya lihat boring ki males ndelok. Wah, karo dolanan HP ya. Saya lihat. Kalau rapat itu adalah penyampaian ide. Ya, penyampaian ide. Jadi rapat itu penyampaian ide yang jelas. Jadi semuanya itu enak. Tidak ada ceritanya rapat itu ngantuk sebenarnya. Tidak ada. Dan rapat itu nggak perlu lama-lama sebenarnya. Nah, ini yang poin yang paling utama. Ya. Yang kedua, pokok dari kita yang diperintahkan oleh Al-Quran ya, itu sebenarnya yang kalau di dalam Al-Quran ya, perintah untuk berpikir itu berapa kali di dalam Al-Quran? Nah, buka HP nih, coba buka HP ya, cek di dalam Google ya, berapa perintah untuk berpikir di dalam Al-Quran? Coba cek perintahnya. Berapa? Wah, Google ya pakai itu, pakai AI sekarang. Berapa? Kalau tidak salah itu 71 perintah, 71. Artinya berpikir. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kalau sekolah ya, sekolah dasar ini mulai umur berapa? 7 tahun, betul. 7 tahun. Kenapa usia 7 tahun itu disuruh sekolah? Kenapa? Disuruh sekolah usia 7 tahun. Ini fisiologisnya manusia. Betul, perkembangan otaknya memang saat itu berpikir. Saya tanya lagi. Berapa jumlah perintah untuk menghafal di dalam Al-Quran? Coba lihat. Google AI. Berapa? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada perintah menghafal. Makanya menghafal itu adalah hasil akhir dari berpikir. Kalau Anda berpikir, nanti akan hafal sendiri. Akan hafal sendiri. Karena sering dilakukan, karena aktivitasnya itu sering dilakukan. Nah, mengapa hasil akhir dari pendidikan sekolah kita itu kok biasa-biasa saja, tidak ada? Karena proses berpikirnya itu terhambat. Ya, hafal maksud dari kan menghafal ya kan. Ini bukan masalah berarti nggak boleh menghafal ya, bagian diniahnya, bukan. Ya, bukan seperti itu. Tapi nanti konsepnya itu adalah berpikir kok bisa seperti ini, itu dilakukan supaya apa? Supaya penak untuk menghafalnya. Penak, lebih enak untuk menghafalnya.
Nah, sekarang saya tanya lagi, apa itu sekolah? Ayo, apa itu sekolah? Jenengan sekolah ya kan? Sudah sekolah ya? Kita berbicara di sini, saya bukan sebagai dokter, bukan. Saya sebagai guru juga. Saya sudah mengajar sejak untuk menjadi dosennya sudah sejak 2009. Sudah lama. Nah, kan? Lumayan lama. Nah, apa itu sekolah? Ayo buka lagi. Ayo buka. Apa itu sekolah? Pendidikan, lembaga penyelenggara. Sekarang saya tanya lagi. Sekolah dasar itu apa? Ayo Mbak Reni, Mbak sapa kae Mbak apa alah jenenge sapa aku ora ngerti ya. Ayo tanya. Mbak Rani apa Mbak Reni aku ora ngerti lah. Pokoknya apa Mas Anwar? Ayo apa? Apa itu sekolah dasar? Enggak orang ngerti. Ini mindsetnya harus terbentuk. Anda itu harus terbentuk mindsetnya. Saya tidak tahu Pak Yudi itu memberikan ini atau enggak. Tapi yang jelas saya sudah memberikan. Sekolah dasar? Apa itu? Baca tulis. Salah satunya itu. Yang lain? Ada lagi? Itu salah satunya. Dasar, kenapa disebut sekolah dasar? Karena ini adalah untuk pendidikan dasar hidup. Dasar hidup. Orang yang dulu sekolah, orang dulu, ketika lulus SD, dia sudah bisa hidup. Ya kan? Sudah bisa hidup. Makanya apa? Makanya yang paling diutamakan itu adalah survival. Sekali saya tak takon. Kalau anak SD, lulus SD, kira-kira wis iso masak urung? Urung iso. Wis iso dagang urung? Angel. Mancing ya angel saiki. Dolanane HP ya kan, HP. Nah, sekarang gini. Supaya enak ada ballpoint. Ada ballpoint, ada ini spidol. Maaf ya Bu, saya di belakang ini tak perlihatan. Monggo. Jadi gini, ini untuk menguji jenengan salah satunya gini. 0 tahun ya. Kemudian ini 7 tahun. Kemudian ini 14 tahun. Ini 21 tahun. Nah, ini radhiyallahu anhu Ali, ya kan? Ali. 7 tahun, 14, 21. Ini dibagi menjadi lagi gini. 12, kemudian ini 9. Nah. Ini umur anak, ya, umur anak sampai 21. Di sini adalah pendidikan ego. Anak kalau dalam pendidikan ego itu dirajakan. Jadi apa jenenge lah ego ya itu contohnya ginilah anaknya. Wingi aku kae ditukokno bapakku atau ibuku iwak gedene sak ngono le ngomong kan gitu ya kan, padahal cuma segini ya kan, segini. Ora kowe gede wae aku ditukokno iwak karo bapakku kae gedene sak kae apa jenenge motor kae gedene gedene meneh sak omah ngono. Ngerti sak alam semesta sak bumi ngono, pokoknya yang paling gede dia tidak mau kalah. Ketika dipenggak walah ngapusi, maka dipenggak tahu ya, dipotong ya, malah ngapusi nih kayak ngono ya. Akibatnya anak itu menjadi tidak pede,
sering digitukan, itu tidak pede. Oh, ngapusi. Tidak pede. Yang pertama dari segi ini tadi. Apa itu? Dia tidak tidak bisa menyampaikan perkataannya kalau dia dipotong. Umur sampai 7 tahun. TK lah, intinya TK. Yang kedua, anak biasanya kan kalau mempunyai mainan, iki ngono wae ulu. Ojo di jupuk ngono kan. Ketika diambil temannya, dia akan mempertahankan. Ini ego. Tapi kalau anak itu kemudian anak sing gede misalnya, sing gede, jujur yo mesake ke dijilah. Dijilah sing cilik njile yo dimesake kae cah cilik dijilike mesake kan gitu. Rata-rata. Akibatnya anaknya itu nanti kalau sudah besar idik-idik jileh nyoh sampai habis. Dia kewajibannya dia untuk mempertahankan diri untuk kehidupannya itu habis. Tidak ada. Anaknya jadi wahweh. Ketika wahweh, dia tidak mempunyai tabungan untuk masa depannya. Habis. Sehingga ya cuma menggerundel tok. Bisanya menggerundel. Tidak bisa mempertahankan hartanya. Ini yang ego. Kemudian yang ini anak 1 sampai 9 tahun. 7 sampai 9 tahun ya maaf. Ini dasarnya cuma ada 3. Tujuan pokoknya sampai kelas 3 itu dasarnya itu cuma 3, yaitu membaca kalistung ya, kalistung. Anek kelas 3 kok ra iso maca tulis ya kebangetan ya kan. Wis 3 tahun ya. Yang pertama, kalistung, Arab apa? Abjad Latin. Yang kedua menulis. Ini Jan. Kalau dulu ada menulis indah. Ya. Saya dulu HRD di sebuah rumah sakit. Nek umpamane tulisannya elek, kucel tak guang ngono lah, wis ora tak kanggokno. Kira-kira nanti kalau sudah besar, jajal tulisane nek umpamane biyene elek, ya kan. Tekan tua ke bakar elek, ya kan. Tekan tua bakal elek, ora iso diperbaiki lagi. Elek terus temenan. Wong sing apik tulisane dadi elek kok mbasan wis tuwa. Ya kan, jomene saka cilik. Maka ini kewajiban guru kelas 1 sampai kelas 3 itu cuma 3. Kewajiban utamanya itu kalistung. Yang terakhir menghitung. Jadi gini, ada tujuan sekolah ya. SD ya, tujuan dari sekolah dari anak. Kalau sekolah itu jelas tadi yang dituliskan ini, yaitu menyampaikan materi pokoknya sekolahnya apik untuk duit akeh, untuk sekolah jalan, akreditasi. Ini tujuannya sekolah. Ya kan? Tujuannya anak ini loh yang saya sampaikan. Tujuannya anak. Lah nek begitu sekolah keluar dari sekolah, anaknya nggak bisa apa-apa gimana? Tanggung jawabnya nanti di akhirat jenengan gimana? Ayo. Anak ra iso nulis apik, tulisannya kayak ceker PT kan. Ya gimana jajal? Ya, ini ya. Bukan berarti sampai kelas 6 itu wah, aku duduk tanggung jawabku beda lagi. Ya, tetap ada tanggung jawab untuk tulisannya apik. Karena kalau Anda kalau nanti bekerja di PT atau apa, kemudian tulisannya pakai seperti ini, yakin tulisannya elek diguang. Rata-rata itu pakai tulisan tangan. Oh, iki. Karena dilihat dari tulisan tangan sudah bisa melihat orangnya itu modelnya kayak ngapa? Tulisannya kayak gini, ala iki bocah wis aleman, manja, angel diatur, buanglah. Enggak ditompo. Itu masalah utama. Bukan sekedar kita melihat ini kemampuan anak, tujuannya anak sekolah, bukan tujuannya sekolah, ya kan? Jadi anaknya itu juga dipikir.
Ya. Yang kedua, tahap yang ketiga. Kelas 4 sampai kelas 6. Apa yang di sini ya? Yang di sini itu ada 4 tujuan pokoknya. Yang pertama adalah berburu, meramu, kemudian beternak atau berkebun, kemudian ini berdagang. Ini adalah kemampuan dasar hidup manusia. Iya toh? Ya. Ini kemampuan dasar hidup manusia toh? Ini saya sampai jengkel ya, bukan jengkel kepada guru. Mosok cah cilik SD kok diajari berdagang. Rasulullah itu umur 9 tahun berdagang. Kepiye jajal kok ngono guru SD itu ngomong orang itu diajari dagang. Itu kepiye jajal? Rasulullah itu 9 tahun, sirah Nabawi yang Anda lihat. 9 tahun itu menurut riwayat yang satu, 12 tahun riwayat yang satu. Artinya ini masih umur segini. Ini ada 4 ini. Ya, berburu ke mancing bangsane apa golek apa. Urip ini pamere angel uripe sok ben survivale kurang kepriwe. Ayo golek mancing, golek welut, golek apa didol bisa. Tapi Anda lulus SD hidup intinya itu. Ya kan? Lo nek lulus tukang sarjana kemudian orang untuk gawean kepriwe? Ya kan? Ilmu ini yang paling utama. Ya kan? Ilmu zaman purba ini masih ada. Kenapa ada sekolah dasar? Karena setelah revolusi industri, manusia itu menjadi kekurangan kemampuan untuk mengajar. Makanya terciptalah profesi guru. Ya kan? Sebenarnya kalau kita itu lenggang, manusianya sedikit, ya kan? Kemudian manusianya sedikit, sumber dayanya banyak, nggak perlu guru karena masih hidup, dia kan hidup. Tapi karena banyak, kemudian waktu orang tua sudah tidak ada, ya kan? Waktunya untuk golek duit, revolusi industri, maka terciptalah guru, kan gitu. Jadi asal usul guru itu jelas. Nah, tujuannya ini ya tadi apa? Untuk menggantikan fungsi orang tua. Paham nggih? P5 ini saya sangat setuju, ya kan? Saya sangat setuju tujuannya ini, ya kan? Salah satunya tadi sudah dibahas tentang bisnis, ya kan? Bisnis. Ojo ide kok ya itu saya mengajari itu daripada susah-susah jajan nang kono wis diomongin jajan sing kok kene ya wis lah gawe sempol wis penak-penak wis karepmu lah ngono. Yang penting untuk duit, ngono kan gitu. Piye carane kan gitu. Ya kan? Tadi sehari saya itu saya tidak hampir tidak satu pun apa yang diomongin nyantol tadi. Apa iki laporan apa saya enggak mudeng. Tapi malah ini ngling gawe kaya kene carane. Iki gitu. Karena utak bisnis kan gitu ya, maaf ya, utaknya bisnis. Tadi masalah tadi sampah, ayo paling penak ya gitu daripada susah-susah tulisin duit untuk kue barang muter terus. Gurunya gembira, muridnya juga dapat duit gembira juga, kan gitu kan? Tujuan akhirnya itu. Jadi tujuan utama dari kelas 4 sampai kelas 6 SD itu adalah ilmu survival. Penerapan langsung dari Kalistung itu untuk anak. Saya berbicara anak-anak. Sedangkan untuk sekolah monggo terserah. Sekolah wah aku ora mudeng. Pokoknya kayak gini. Nah, tapi untuk anak saya meminta untuk sekolah ini harus bisa. Tulisannya ya sing apik, kon iso maca. Ora iso maca wae sapa iki masak sapa iki gurune sereni kan gitu.
Sama dulu ketika saya seorang bidan lulusan ngede kene ora iso nggerus obat ya kebangetan, ya kan? Iya banyak sekali. Ini lulusan ngede sapa kowe apa jenenge dosene kae. Ayo aku sereni no. Sing elek dosene, ya kan? Kalau Anda lulusannya gini. Saya bangga misalnya nang SMP Negeri 3 ya kan. Anakmu iso kaya kene hafal ini. Wah, saya bangga ikut Bang. Wah, iki ya sekolahku anakku nang kono ya. Itu untuk guru-guru dinas saya bangga sekali. Gitu ya. Ya. Lanjut SMP. Jadi ini cirinya adalah di sini mulai berpikir deling-eling. Ya, banyak berpikir, menghafal, fondasinya berpikir dulu. Ya. Kalau sudah berpikir, insya Allah hafal. Seharusnya kayak aku no, seharusnya. Ya, jangan menghafal terus berpikir tidak bisa, ya kan? Angel. Kemudian 12 sampai 14 tahun itu adalah usia SMP. SMP ini dua, yaitu yang pertama adalah bertanggung jawab. Yang kedua itu adalah organisasi. Bertanggung jawab, usia SMP itu baru bisa bertanggung jawab, melatih tanggung jawab. Boleh melatih di sini, tapi jangan Anda bakal harapkan anak SD kelas 6, anak SD kelas 4 salate kusuk. Mesti melayu-melayu. Ya wajar, ono guru aku ya kowe angel banget ya. Ya, angel banget dikongkon kaya kene disereni luweh. Umur sakmono ki rene bertanggung jawab. Ojo dikongkon ya bakal melayu-melayu luweh ngono kan. Gitu kan. Karena dia belum ini. Dia masih berpikir, proses berpikir ke bermain mau ke lho, dolan sik kono dibuat happy untuk duit, untuk apa pengalaman yang bagus kan gitu. Iya, ini fisiologis manusia loh. Ya, Anda itu pernah melakukan, mempunyai track record di umur sekian, ya, bertanggung jawab. Kemudian organisasi. Kenapa ada OSIS di sekolah? Mulai SMP, bukan SD. Ya, SD ndak ada ceritanya berorganisasi, ra ono ceritane ra ono. Ya kan? Ra ono. Anane nong SMP mulai ini belajar berorganisasi seperti ini loh. Nah, makanya kenapa kok umur sini mau mempersiapkan, kalau dulu 15 tahun menikah. Organisasi pertama kali yang paling kecil adalah keluarga. Ya. Menikah. Jadi neng kene siap menikah, lulusan SMP wis kudune iso urip dhewe, iso bertanggung jawab dan menikah. SMP. Iya. Nah sekarang gini, SMP kira-kira nek saiki kepriwe jajal? SMP pahpoh ya kan? Ya keur ngapa keur dolanan wae ngodot senengane keur numpak motor ngangeng, ya kan? Kepriwe jajal? Ya. Itu. Kemudian SMA, ya 18 tahun, 19 tahun lah, 18-19 tahun gitu ya. Di sini adalah kemandirian, mandiri. Diri. Kemudian yang kedua itu adalah adaptasi. Mandiri, dia harus keluar rumah. Artinya sudah tidak boleh dengan orang tua. Kayak manuk ae lho. Nek manuk wis dilolo, wis duwe wulu akeh, wis iso siap terbang, ora kok ngono kan. Dhewe langsung mabur dhewe, golek pangan dhewe. Ini. SMA, dia adaptasi dengan lingkungan yang baru. Ini saya tidak menyindir ya. Saya tidak menyindir. Makanya ini ya, kenapa kok saya termasuk yang menolak SD, kemudian mondok. Saya tolak. Terang-terangan saya langsung menolak.
Kenapa? Di sini ini harus cedek dengan orang tua. Anda masih ngeloloh, diloloh ya kan? Diloloh ini harus mendapatkan ini pengajaran orang tua. Kalau ini diloloh kemudian ini dibuang istilahnya, disuruh disape, akibatnya nggak baik. Kalau di sini harus dibuang justru. SMA itu harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Karena waktunya memang harus mandiri. Harus mandiri. Maka orang dewasa cirinya apa? Dewasa. Dewasa. Yang pertama adalah berpikir. Pikir. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Jawab. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri. Yang keempat adalah bisa beradaptasi. Nah, ini empat ini harus ada. Ayo. Nah, ini. Sekarang yang terakhir di sini. Ini yang paling utama. Setelah mempunyai proses seperti ini yang namanya kuliah. Apa itu sebenarnya kuliah? Kuliah apa? Untuk mematangkan, untuk mencari proses jati diri. Saya tanya, di sini dulu ada yang bercita-cita menjadi guru enggak? Ayo jujur, ada ya? Bagus. Orang ada ya. Seharusnya Anda memiliki ini. Nah, yang ini 21 adalah fase di mana jenengan punya visi misi hidup. Harus punya ini. Harus punya ini. Kalau tidak punya, maksimal itu dikatakan 22 tahun. Kalau lebih dari 22 tahun tidak mempunyai visi misi hidup, selamanya akan uripe ya datar. Santai. Pokoknya ngono kae lah, pokoknya air mengalir sampai jauh. Ngono kan, ngono tok wis lah intine. Visi misi hidup. Saya tidak mau menjelaskan visi misi hidup karena setiap orang berbeda. Gini ya, kita fokus di sini. Ya, jadi anak kalau disuruh bertanggung jawab full susah untuk anak SD. Ya, untuk anak SD kita luang lingkupnya di sini. Nah, disinilah yang kita harus membekali anak-anak kita, ya, putra didik kita supaya apa? Supaya mempunyai ilmu dasar hidup. Itu yang paling utama untuk anaknya, bukan untuk sekolahnya, ya kan? Makanya ketika SD, wah ngono lah lulus bijen elek misalnya, tapi dia bisa menjadi pengusaha sukses. Cerita-cerita yang ada seorang pengusaha sukses rata-rata apa? Bijinya elek bermasalah kan? Bermasalah kayak itu kan dia kan. Tapi nasi lurus ngono ora dadi biasa ngono lah. Iya kan? Di sini ada yang ditanyakan enggak? Yang 12 tahun apa mau nih, Pak? 12 tahun itu adalah yang pertama berburu. Berburu itu tahap manusia purba itu hidup itu pasti berburu, ya kan? Golek iwak, mencari kerang, menombak gitu ya. Kalau anak saya tak suruh kayak itu mancing, kono mancing, wis karepmu kapan obor golek kue pokoknya sak terserah. Masa itu tidak boleh terlewatkan. Kalau terlewatkan repot somben. Anda lihat ya. Di pinggir-pinggir kali senengane wong mancing ya kan. Wis tua-tua mancing. Elok tidak takon. Elok tidak. Anda melihat bisa meneliti elok tidak itu seperti itu. Nek bener-bener mancing yo nang laut popo ngono entuk duit akeh ya kan karo
misalnya nganu gogoh kayak diseser itu apa jaring entuk duit akeh mancing ngono. Ayo mending tuku nang pasar penak-penak kan. Wektune entek buang waktu. Wal ngasri kan gitu kan ya. Demi waktu kita itu di anu oleh waktu. Yang kedua adalah meramu. Meramu itu memasak. Anakku tak ajari masak. Ya kan masak dhewe. Kalau kelas sini nggak bisa masak, tak tinggal pergi, kamu harus bisa memasak sendiri. Karepmu meh mangan apa terserah. Pokoknya yang penting kamu hidup. Intinya gitu. Memasak. Ya. Gurune sanu-sanu ana sing ra iso masak, kepiye Jajal? Jajal, ya. Masak Indomie, aduh jan. Masak ya kan, masak utama kan ada berapa? Ada 4 kan, masak utama yang paling yang berkuah ya kan, yang berkuah ada 3 ya kan. Itu yang bening, asem, lodeh. Ya. Kemudian 1 oseng. Intinya yang lain mengikuti turunane, bangsane gule apa meneh kae rica-rica itu kan turunane kabeh. Cuma itu tok, cuma 4. Dulu ketika SD ya ada pelajaran memasak, gawe apa-apa kan. SD kelas 4 saya ingat betul, nggak tahu. Ya. Dulu ada ya, sekarang ada enggak? Ada lagi. P5 alhamdulillah ada. Kalau ada kuliah merdeka itu wow kan. Masa monggo terserah. Tapi berilah ilmu ini terutama ibu-ibu. Oh, ibu-ibu wis bojo ora iso masak kebangetan banget raan. Ya kan? Saya tidak mau membicarakan yang kita lanjut ya. Ya kan. Kemudian bertani, berkebun, beternak itu lanjutan setelah meramu. Setelah bisa meramu ya, manusia purba itu kan SMP ya, SMP kan itu ada berburu meramu ya, ada sejarahnya kan gitu. Kita manusia itu ini fisiologisnya seperti ini. Kita membicarakan kita sendiri prosesinya. Yang terakhir berdagang karena sudah bisa. Nah, lulusan seperti ini somben le sekolah ya tambah repot ya kan, soyo suwe soyo mahal. Nek putus sekolah dia hidup ya kan, putus sekolah orang nganggur ya kan. Itu yang menjadi keinginan anak kan gitu. Nek umpamane lulusan STM terus lundang ngomor bar kan ngebak-bakin donya istilahnya kan gitu kan. Ngebak-bakin donya kan ngisin-ngisini ngono lho. Kan seharusnya mempunyai ini kemampuan mandiri itu ada. Lulusan SMA luntang-luntung, lulusan apa jenenge sarjana seperti itu ya ngenes ndelokno ki ngenes ngono. Itu saja ya. Besok insya Allah saya bertahap ya. 2 tahun yayasan perlu mendapatkan mindset yang benar. 2 tahun. Dari modal-modal peminta. Iya dah. Peminta sekarang bisa model menghasilkan mandiri, istilahnya hidup mandiri. Itu modelnya rodok 2 tahun, butuh waktu yang lama untuk memberikan mindset. Mbok umpamane kono dine duit 1 miliar. Nek mindsetnya peminta, orangnya bakal jadi itu. Ya. Nah, kalau sekolah ini kepengen eksis mandiri, wah butuh dana, menyebarkan proposal. Seperti itu terus, nanti siklusnya gini. Nah, mati. Gitu. Tapi kalau siklusnya mandiri itu gini ya, berkembang. Kan gitu. Iya. Sebenarnya ini dari siapa kok bisa seperti ini ya? Ini model dari siapa? Yang seperti ini model dari siapa? Yang seperti ini model dari siapa? Anda tahu enggak mergane ini pendidikan dari mana ini kok bisa kita itu model peminta-minta?
dengan embel-embel maaf agama ya, dengan ini mendapatkan ini mendapatkan pahala sekian ya, nyebar ke kota ya. Walaupun kita tidak menutupnya, dulu memang susah sekali untuk mendapatkan uang dalam waktu yang cepat, sehingga kita terpaksa mengedarkan kota untuk hidup. Kalau nggak hidup ya repot ya kan. Ini adalah modelnya dari Belanda. Belanda itu dulu negara miskin. Belanda itu dulu negara miskin. Dia model menjajahnya itu bener-bener disedot ya kan, disedot miskin dan tambah miskin. Jadi orang pribumi bener-bener menjadi balung lit lah istilahnya. Bener-bener disedot. Model penjajahan kolonial Belanda. Tapi lihat model penjajahannya Inggris. Kalau model penjajahannya Inggris, dia itu modelnya apa? Modelnya itu dia diberi pendidikan, ya kan? Supaya bisnisnya lancar. Kemudian ditariklah pajak. Jadi biarkan dia hidup bagus, kemudian ditarik pajak, ditarik upeti. Itu dia tetap hidup. Sehingga apa? Sampai hari ini itu kan ada apa jenis persekutuan Inggris, persemakmuran Inggris nggih. Malaysia, Australia, ora gelem Mas istilahnya dipedhot dadi penjajahane iki ora gelem. Karena apa? Karena merasa nyaman dijajah. Nyaman dijajah karena apa? Dipinterke. Nek Indonesia bener-bener dibodohke. Dingkok-ongkok temenan. Nah, proses seperti itulah yang nanti akan diadopsi kita. Ya repot nek kaya kono ya kan. Makanya kita itu maju hidup segan, mati nggak mau kan gitu. Nah, ini proses ini benar-benar kita hilangkan. Ya bertahap lah ya. Kuncinya apa ya? Tidak lain ya sabar dulu. Ya kan, untuk menjadi sukses ya ini kita maju. Dulu kita ingin membuat mixway bangsane tapi terhalang dana. Pengen membuat rocket chicken bopon. Kita terhalang dana. Yayasan terhalang dana. Ya setitik-setitik pokoknya yang penting nguripi bisnis dhisik ben iso ke sekolah. Tapi kan tidak disampaikan mungkin ya, tidak disampaikan. Itu ya. Jadi tujuan utama yayasan supaya mandiri. Kita tidak tidak tergoyahkan akibat dari donatur yang hilang. Memang donaturnya sekarang kan hilang, ya kan hilang. Sehingga kita yo mumet ya kan mikirno sekolah itu juga pusing karena biayanya mahal. Ada yang ditanyakan? Monggo. Gimana? Mulung itu bisnis. Mulung itu berburu ya termasuk ya kan. Antara bisnis lah ya kan, berbisnis, berdagang ya. Tapi sebagai pedagang, kita sebagai pembisnis ya bukan berarti mengajari yang ganda, tapi inilah konsepnya adalah kita itu tidak peminta-minta. Sekali lagi masyarakat itu jangan melihat kita itu sebagai parasit, benalu, ya, nyedot tok, ya kan, nyedot. Yayasan itu sudah saya beritahu, kita itu jangan seperti benalu, mengharap orang lain itu pokoknya menyumbang kepada kita untuk tujuan kita, kan gitu. Benalu kan seperti itu, untuk hidup kita, ya. Masyarakat semuanya harus menyumbang ke saya dengan embel-embel maaf pahala, kan gitu, ya kan. Kita harus bersih sendiri. Konsep dakwahnya Wali Songo, ya Wali Songo itu adalah memberi manfaat dulu, kemudian masyarakat sukarela memberikan dananya. Gawe bendungan, kan jelas ya, gawe bendungan. Dia bermanfaat, ya kan? Bermanfaat. Setelah itu manfaatnya ada, orang-orang berbondong, kemudian memberikan ini loh tak tambahi sing apik. Jadi kemauan sendiri dari masyarakat. Sedekahnya itu benar-benar
atas kemauan orangnya. Ya kan? Para sahabat ketika meh perang, ya kan? Ketika meh perang dulu apa ya? Saya lupa, perang Honda apa perang Tabuk kalau nggak salah ya. Kae kono delok meneh Romawi akan menghancurkan umat Islam. Kae wis nang kono nang daerah Tabuk. Ya. Wis tolong dinganu apa jenenge? Ayo sapa sing meh nyumbang. Wah, iki untuk untuk mengamankan kita. Maka karena Rasulullah sudah berjasa untuk membesarkan Madinah. Karena sudah besar, bisa menjadi sebuah imperium. Maka mereka langsung menyumbang apapun sampai orang-orang itu walaupun sekorma, ya kan, sekemampuan. Tapi karena ada timbal balik, tidak seperti yang semua yayasan ya, hampir semua yayasan umat Islam rata-rata gini, maaf, nyebarkan kodak, termasuk kita saat ini. Konsepnya makanya mengambil kan gitu, tapi tidak memberikan manfaat. Nah, mau kita balik, kita memberikan manfaat, orang lain pasti akan memberi manfaat kepada kita nanti, akan memberikan uangnya untuk memberi kemanfaatan. Kalau konsepnya dibalik seperti itu, makanya saya tidak setuju dengan yang namanya mengambil dana masyarakat itu sebenarnya tidak setuju. Karena kepengennya mandiri. Karena konsep-konsep terdahulu bahkan Utsman bin Affan ya kan, itu benar-benar membuat bisnis untuk masyarakat. Bukan dari masyarakat untuk perkembangan kita sendiri, enggak. Itu ada yang ditanyakan? Berarti intinya untuk P5 ini Pak Dokter setuju? Sangat setuju. Jadi untuk karena kita sudah memulai, baru memulai ini Pak, jadi intinya Pak Dokter nanti ketika kami ituin sampah berarti anak langsung dikasih ribet uang. Oh iya. Itu saja dari. Jadi ada itu